Indonesia. Belanda gagal membentuk negara-negara bagian dari suatu negara federal BFO, namun di antara pemimpin BFO banyak yang sadar dan melakukan pendekatan untuk bersatu kembali dalam upaya pembentukan Republik Indonesia Serikat. Sementara itu, Kabinet Hatta meneruskan perjuangan diplomasi yaitu untuk menyelesaikan masalah intern. Terlebih dahulu, hasil konferensi inter-Indonesia yaitu berhasil dengan baik walaupun untuk sementara pihak RI menyetujui terbentuknya IRIS. Konferensi Inter-Indonesia diadakan pada bulan Juli dan Agustus tahun 1949 dan dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Hasil konferensi Inter-Indonesia diselenggarakan di Yogyakarta antara lain, negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama RIS. 2. RIS akan dikepalai oleh seorang presiden dan menteri-menteri yang bertanggung jawab. 3. RIS akan menerima penyerahan kedaulatan baik dari RI maupun Belanda. 4. Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional dan Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang. 5. Pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia sendiri. Konferensi selanjutnya juga diputuskan untuk membentuk Panitia Persiapan Nasional yang beranggotakan wakil-wakil RI dan BFO yang harus menyelenggarakan persiapan dan penciptaan suasana tertib sebelum dan sesudah KMB. Konferensi Meja Bundar. Apa itu Konferensi Meja Bundar? Konferensi Meja Bundar adalah upaya diplomasi yang berhasil membebaskan Indonesia dari Belanda. KNB ini diberi gelar Den Haag 23 Agustus sampai 2 November. Sebelum KNB digelar, sudah ada beberapa perjanjian yang dilakukan seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyen. KNB digelar berdasarkan salah satu kesepakatan yang ada di dalam Perjanjian Romroyen. Tujuan dari KNB adalah untuk menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda seadil dan secepat mungkin. Hasil konferensi Meja Bundar. Pada tanggal 2 November 1949, terciptalah konferensi Meja Bundar dengan hasil berulah Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Dampak konferensi Meja Bundar. Dari KNB ini Indonesia mendapatkan kedaulatannya. Acara kedaulatan berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949. Penyerahan kedaulatan diadakan di dua kota yaitu di Amsterdam dan Jakarta. Pembentukan Republik Indonesia Serikat. Proses pembentukan RIS berawal dari disepakatinya Perjanjian Romroyen pada April sampai Mei 1949 yang berisi tentang gencatan senjata pengambilan pemerintahan RI ke Yogyakarta dan pelaksanaan konferensi Meja Bundar. Indonesia dan Belanda melalui babak baru dalam upaya diplomatik perebutan kedaulatan. Republik Indonesia Serikat dibentuk sebagai salah satu hasil dari KMB, di mana Republik Indonesia adalah salah satu negara bagian di dalamnya. Republik Indonesia Serikat adalah negara yang berdaulat yang konstitusinya telah dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Pada hari itu juga pemerintahan sementara dibentuk dengan Soekarno sebagai presiden dari Republik Indonesia Serikat dan Hatta sebagai Perdana Menteri. RIS terdiri atas beberapa negara bagian yang merupakan persekutuan dengan Kerajaan Belanda. Pembentukan negara ini diiringi dengan janji penyelesaian masalah Irian Barat setahun kemudian. Pengakuan kedaulatan. Proses terjadinya pengakuan kedaulatan Belanda adalah melalui konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun 1949. Belanda tidak mengakui bahwa tanggal 17 Agustus 1945 adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena tidak ingin ada tuntutan pertanggungjawaban atas agresi militer antara tahun 1945 dan 1949. Dan karena adanya tekanan politis dari veteran tentara Belanda. Kembali ke negara kesatuan. 17 Agustus menjadi tanggal bersejarah bagi Indonesia. Pada tanggal ini diproklamirkan kemerdekaan dari kurungan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, yang kemudian keduanya dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Akan tetapi ada peristiwa lain yang juga terjadi pada tanggal 17 Agustus. Tidak kalah bersejarahnya yaitu kembalinya Republik Indonesia menjadi NKRI dari sebelumnya berbentuk negara serikat. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda berusaha untuk kembali menjajah.
Dengan beberapa aksi militer yang dapat kecaman dari dunia internasional, akhirnya Belanda kesepakatan dengan Indonesia, mulai dari perundingan Linggarjati, Renville, hingga Romroyen, akhirnya disepakati untuk menenangkan senjata melalui konferensi meja bundar yang diselenggarakan di kota Den Haag, Belanda. Dari hasil konferensi inilah Indonesia berbentuk Indonesia Serikat, terdiri dari 16 negara bagian dan dengan kerajaan Belanda. Di akhir tahun 1949, banyak tuntutan untuk membubarkan RIS karena RIS sebagai wujud kepentingan Belanda yang tidak ingin kehilangan kekuasaan di Indonesia. Setelah dilakukan beberapa perundingan unsur negara RIS dan RI, maka pada tanggal 15 Agustus 1950 Presiden Soekarno membacakan piagam terbentuknya NKRI yang mulai 17 Agustus 1950. Dengan terbentuknya NKRI yang mulai 17 Agustus 1950, negara RI secara resmi dibubarkan dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.